Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Tilvani. Di sini saya akan menjelaskan sosialisasi pendidikan luar sekolah dalam masyarakat. Tujuan program ini adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan di luar sekolah. Lalu yang kedua, memberikan informasi tentang berbagai jenis pendidikan luar sekolah yang tersedia. Kemudian yang ketiga, menginspirasi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan di luar sekolah. Selanjutnya, definisi dan ruang lingkup pendidikan luar sekolah. Jadi, pendidikan luar sekolah itu merujuk pada segala bentuk kegiatan pendidikan yang berlangsung di luar lembaga pendidikan formal seperti sekolah, perguruan tinggi, atau universitas. Ini adalah pendidikan yang terstruktur namun fleksibel, dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar individu di luar lingkungan klasikal. Kemudian, pendidikan ini mencakup berbagai bentuk, termasuk kursus, pelatihan, lokakarya, seminar, pertemuan kelompok, program sukarela, magang, dan kegiatan lainnya yang dapat membantu dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian pendidikan luar sekolah ini mengakui pentingnya pembelajaran sepanjang hayat, mempromosikan aksesibilitas, dan memungkinkan belajar tanpa batas usia, waktu, dan tempat. Hal ini juga mempertimbangkan keanekaragaman kebutuhan dan minat peserta, memungkinkan mereka untuk memilih program yang sesuai dengan tujuan dan aspirasi pribadi mereka. Berikutnya, manfaat dari pendidikan luar sekolah. Yang pertama itu ada pengembangan keterampilan. Adalah pendidikan luar sekolah membantu individu mengembangkan keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki, seperti keterampilan teknis, keterampilan kepemimpinan, atau keterampilan interpersonal. Yang kedua, pendidikan pengetahuan, yaitu program ini memperkaya pengetahuan peserta dengan informasi baru dan pandangan yang lebih luas tentang berbagai topik. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas dan kepribadian, yaitu menawarkan fleksibilitas dalam memilih materi dan jadwal belajar, memungkinkan peserta untuk menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar dan kebutuhan pribadi mereka. Yang keempat, ada koneksi sosial dan jaringan, yaitu membantu membangun hubungan sosial dan jaringan profesional yang bermanfaat untuk pengembangan karir dan pribadi. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan luar sekolah. Yang pertama itu mengisi kesenjangan pendidikan, adalah memberikan akses pendidikan bagi mereka yang tidak memiliki akses atau tidak dapat mengambil pendidikan formal. Yang kedua itu peningkatan kualitas hidup, yaitu meningkatkan kualitas hidup individu dengan memberikan akses ke keterampilan dan pengetahuan yang relevan dan berguna. Yang ketiga, mendorong pengembangan diri, yaitu mendukung pertumbuhan dan perkembangan pribadi dengan mendorong pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan diri secara terus-menerus. Kemudian yang keempat, mengisi kebutuhan masyarakat, yaitu menjawab kebutuhan masyarakat akan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Jenis-jenis pendidikan luar sekolah. Yang pertama itu kursus dan pelatihan, adalah jenis pendidikan luar sekolah yang terstruktur dan berfokus pada penyampaian pengetahuan dan pengembangan keterampilan khusus. Mereka bisa mencakup berbagai topik, mulai dari keterampilan teknis seperti pemrograman komputer, bahasa asing, hingga keterampilan soft skill seperti kepemimpinan, manajemen waktu, dan komunikasi efektif. Kursus ini dapat diselenggarakan secara tatap muka, daring, atau kombinasi keduanya, dan dapat diikuti oleh siapa saja sesuai minat dan kebutuhan. Kemudian workshop dan seminar adalah kegiatan yang berorientasi pada interaksi dan diskusi antara peserta. Workshop biasanya lebih praktis, melibatkan kegiatan langsung seperti diskusi kelompok, simulasi, atau latihan praktik. Sedangkan seminar lebih cenderung pada penyajian informasi oleh ahli di bidangnya dan diskusi mengenai topik tertentu. Keduanya bertujuan untuk membagikan pengetahuan dan menginspirasi dan memotivasi peserta untuk mencari pengetahuan lebih lanjut. Kemudian ada organisasi sukarela dan kegiatan komunitas, adalah
bentuk pendidikan luar sekolah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, atau lingkungan. Anggotanya dapat belajar tentang kepedulian sosial, pemecahan masalah, kerja tim, dan banyak keterampilan lainnya melalui partisipasi dalam kegiatan sukarela, seperti membantu anak-anak belajar, membimbing pemuda, atau berkontribusi pada program konservasi alam. Selanjutnya, program mentoring dan coaching adalah program ini melibatkan bimbingan dan pembimbingan individu atau peserta oleh orang yang memiliki pengalaman atau pengetahuan khusus dalam bidang tertentu. Mentor atau pelatih membimbing peserta dalam mencapai tujuan pribadi atau profesional mereka, membantu mereka mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan saran dan panduan untuk pengembangan pribadi. Pendekatan ini sangat efektif dalam memfasilitasi pertumbuhan pribadi dan pengembangan keterampilan yang spesifik. Salah satu contoh program pendidikan luar sekolah itu saya ambil tentang program pengembangan keterampilan. Jadi, program pengembangan keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan soft skill individu. Lalu, berikut ini adalah contoh-contoh program pengembangan keterampilan. Yang pertama, ada pelatihan keterampilan teknis, adalah sebuah program yang mengajarkan keterampilan teknis seperti pemrograman komputer, desain grafis, keterampilan tata rias, keterampilan pemasaran digital, atau keterampilan pengelolaan proyek. Kemudian yang kedua ada kursus kepemimpinan, yaitu program yang berfokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan, manajemen tim, pengambilan keputusan, dan komunikasi efektif untuk mempersiapkan individu menjadi pemimpin yang efektif di tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pelatihan kewirausahaan, adalah program membimbing individu dalam membangun dan mengelola bisnis mereka sendiri, termasuk perencanaan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, dan etika bisnis. Dalam pendidikan luar sekolah ini ada beberapa tantangan dan strateginya. Yang pertama, keterbatasan akses dan infrastruktur, yaitu beberapa orang mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke internet atau fasilitas belajar di luar sekolah. Untuk mengatasi ini, program pendidikan luar sekolah harus mempertimbangkan penggunaan media tradisional dan menciptakan aksesibilitas yang lebih baik bagi mereka yang kurang memiliki akses internet. Kemudian yang kedua, adanya kesulitan motivasi pribadi, adalah belajar secara mandiri bisa menantang dalam hal mempertahankan motivasi. Solusi untuk ini adalah memberikan dukungan dan bimbingan yang cukup kepada peserta, merancang program yang menarik, dan membangun komunitas pembelajaran yang saling mendukung. Kemudian, adanya kualitas dan validitas materi, adalah pendidikan luar sekolah harus memastikan bahwa materi yang disampaikan memiliki kualitas dan keandalan yang baik. Hal ini dapat dicapai dengan memeriksa dan memverifikasi sumber daya serta bekerja sama dengan lembaga atau ahli terpercaya. Lalu, adanya keterlibatan peserta, yaitu mendorong keterlibatan aktif peserta adalah tantangan lain. Jadi, strategi yang efektif adalah melibatkan peserta dalam perencanaan program, menyediakan konten yang menarik, dan menyelenggarakan sesi interaktif yang memungkinkan pertukaran ide dan diskusi. Selanjutnya, ada biaya. Program pendidikan luar sekolah ini dapat memerlukan biaya, terutama untuk kursus-kursus yang diselenggarakan secara terstruktur. Solusinya bisa berupa memberikan beasiswa atau mencari sponsor untuk mengurangi beban finansial bagi peserta. Dalam pendidikan luar sekolah, adanya evaluasi. Evaluasi itu dapat mengukur efektivitasnya melalui survei masyarakat tentang pengetahuan baru dalam pendidikan luar sekolah. Yang pertama itu ada desain survei, adalah rancangan kuesioner yang mencakup pertanyaan tentang pemahaman masyarakat terhadap konsep, manfaat, dan kesempatan dalam pendidikan luar sekolah, termasuk pertanyaan terkait pendidikan program pendidikan luar sekolah yang telah mereka pelajari atau minati. Kemudian yang kedua, adanya penyebaran survei.
yaitu bagikan kuesioner kepada responden yang mewakili populasi yang telah dijangkau selama sosialisasi seperti melalui email, media sosial, atau wawancara langsung. Pastikan variasinya itu cukup dalam responden untuk mencakup berbagai latar belakang dan tingkat pengetahuan. Lalu yang ketiga, adanya analisis hasil adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tingkat pengetahuan baru masyarakat tentang pendidikan luar sekolah. Lalu, bandingkan hasil survei ini dengan data sebelum sosialisasi untuk menilai peningkatan pengetahuan. Selanjutnya, interpretasi dan tindak lanjut, yaitu interpretasikan hasil survei untuk mengevaluasi sejauh mana sosialisasi itu telah berhasil dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pendidikan luar sekolah. Tentukan tindak lanjut berdasarkan hasil survei seperti perbaikan strategi sosialisasi atau penyesuaian program pendidikan luar sekolah. Selanjutnya, jumlah partisipasi masyarakat dalam program pendidikan luar sekolah. Yang pertama itu ada rekap data partisipasi, adalah catat jumlah orang yang mendaftar atau berpartisipasi dalam program pendidikan luar sekolah setelah sosialisasi. Kemudian identifikasi program yang paling diminati dan paling banyak diikuti oleh masyarakat. Kemudian bandingkan dengan data sebelum sosialisasi, adalah membandingkan jumlah partisipasinya setelah sosialisasi dengan data sebelum sosialisasi untuk menilai peningkatan partisipasinya. Yang ketiga, ada wawancara peserta. Lakukan wawancara atau kuesioner terhadap peserta program untuk memahami apakah mereka terlibat setelah mendengar tentang pendidikan luar sekolah melalui sosialisasi. Yang selanjutnya, evaluasi dampak partisipasi, adalah evaluasi ini dapat berpartisipasi masyarakat dalam program pendidikan luar sekolah, apakah program ini memenuhi tujuan pendidikan dan apakah peserta itu merasa bermanfaat atau tidak. Selesai, habis dengan cuplikan video denai ya teman-teman. Hihihi.